sebuah hasil karya yang dibuat oleh seseorang maupun oleh sekelompok orang, di mana dalam pembuatan karya ilmiah ini memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karya ilmiah dibuat salah satunya adalah untuk menyelesaikan masalah yang kita temui di lapangan berdasarkan dari fakta dan data yang objektif. Karya ilmiah ditulis harus memenuhi kaidah keilmuan dan juga metode yang ilmiah. Berikut ini ada beberapa pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah merupakan hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Di sini penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dengan gaya bahasa yang sistematis. Tiap karya ilmiah itu mempunyai gaya penulisan yang berbeda-beda, seperti yang berbentuk laporan penelitian, artikel, majalah, dan buku referensi. Semuanya mempunyai gaya penulisan yang berbeda-beda. Selanjutnya, menurut Nasution, karya ilmiah disebut juga dengan scientific paper, yaitu merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang diterbitkan atau ditulis dengan menggunakan kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Istilah karya ilmiah di sini berkaitan dengan laporan tertulis dan diterbitkan. Di sini, karya ilmiah berfungsi untuk memaparkan hasil penelitian atau kajian yang dilakukan oleh perseorangan ataupun berkelompok sesuai dengan ketentuan ilmiah yang berlaku, yang melibatkan kaidah dan etika keilmuan yang disepakati dan ditaati oleh masyarakat keilmuan itu sendiri. Sedangkan menurut Budianto, karya ilmiah adalah suatu tulisan yang memuat kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini mencakup penggunaan metode ilmiah dan pemenuhan prinsip-prinsip keilmian seperti objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, dan juga konsisten. Prinsip-prinsip karya ilmiah. Untuk dapat membedakan apakah suatu karya tulis yang mana tergolong ilmiah dan non-ilmiah, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui prinsip-prinsip dari karya ilmiah tersebut. Adapun prinsip-prinsip karya ilmiah adalah sebagai berikut. Pada prinsip yang pertama adalah objektivitas. Penulis diharuskan untuk tidak mengemukakan pendapatnya. Penulis harus bersikap jujur, terbuka, dan mengesampingkan perasaannya. Segala sesuatu yang dituliskan harus apa adanya. Kemudian prinsip yang kedua adalah empiris, yang mana segala sesuatu yang dikemukakan penulis harus berdasarkan fakta. Yang ketiga, prinsip rasional. Penulis membahas sesuatu harus berdasarkan rasio atau dapat diterima oleh akal sehat, proses maupun cara penulisannya. Kemudian pada prinsip yang terakhir adalah dedukatif dan induktif, yang mana membahas mengenai penyimpulan, penemuan, mengutarakan pendapat, tetapi kebenaran belum bisa diterima atau belum bisa dibuktikan. Untuk menentukan penelitian dalam pengumpulan data atau deduktif. Setelah data terkumpul, peneliti mempelajari data satu persatu, kemudian peneliti mengungkapkan penemuannya melalui pendekatan induktif. Pada dasarnya, karya ilmiah merupakan publikasi dari sebuah penelitian. Hasil pengkajian atau analisa sebuah karya ilmiah dapat menjadi acuan bagi peneliti atau penulis lainnya di kemudian hari. Karya ilmiah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis ditinjau dari berbagai sudut pandang, antara lain jenis karya ilmiah ditinjau dari pendekatannya, antara lain 1. Karya ilmiah hasil kajian pustaka. 2. Karya ilmiah hasil penelitian. Yang ketiga, karya ilmiah hasil kerja pengembangan. Karya ilmiah hasil kajian pustaka merupakan karya ilmiah
yang berdasarkan dan bersumber dari kajian kritis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan dengan penelitian. Karya ini disajikan dalam bentuk baru. Bahan-bahan pustaka diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pikiran atau gagasan baru. Lalu karya ilmiah hasil penelitian. Karya ilmiah ini pada dasarnya merupakan upaya peneliti dalam mencari pemecahan suatu masalah. Karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif memiliki kerangka teori, gagasan para ahli atau pengetahuan, serta pengalaman peneliti yang dikembangkan menjadi permasalahan, serta dicarikan pemecahannya. Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan induksi data dan peneliti merupakan sebagai instrumen kunci. Selanjutnya adalah karya ilmiah hasil kerja pengembangan. Karya ilmiah ini merupakan hasil dari kegiatan merancang atau menghasilkan produk yang dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang terjadi di sekitar kita. Kegiatan pengembangan lebih ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip atau temuan-temuan penelitian dalam memecahkan masalah. Sedangkan karya ilmiah ditinjau dari bentuknya berupa paper, makalah, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Paper adalah tugas kuliah yang berbentuk tulisan, merupakan hasil pembahasan buku atau hasil studi ilmiah. Makalah adalah karya tulis yang berisi pemikiran tentang suatu masalah yang dibuat secara sistematis, disertai analisis logis dan objektif. Laporan adalah karya ilmiah yang merupakan hasil dari penelitian yang didapat dari lapangan. Skripsi adalah karya ilmiah yang merupakan gambaran tentang suatu masalah yang memiliki data dari pustaka dan lapangan sebagai upaya memecahkan masalah, serta didukung data dan fakta empiris dan objektif. Tesis adalah karya tulis yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Disertasi disebut juga naskah promosi. Penulisan disertasi pada prinsipnya sama dengan tesis. Hanya saja pada disertasi pokok persoalannya lebih luas daripada tesis. Selanjutnya, karya ilmiah ditinjau dari pembacanya dibedakan menjadi karya ilmiah biasa dan karya ilmiah populer. Karya ilmiah biasa adalah karya ilmiah yang ditujukan kepada masyarakat tertentu atau profesional. Sedangkan karya ilmiah yang ditujukan kepada masyarakat umum disebut karya ilmiah populer. Dalam karya ilmiah ada beberapa ciri penulisan, yaitu ciri-ciri penulisan ilmiah populer dan ilmiah murni. Yang pertama yaitu ciri dan karakteristik tulisan ilmiah populer. Antara lain, yang pertama adanya pesan yang dipergunakan untuk menarik perhatian pembaca, yang dapat juga dikatakan bersifat persuasif. Hal ini dilakukan karena pada umumnya pembaca yang ditargetkan adalah umum atau bukan spesialis di bidang ahli mengenai topik bahasan yang ditulis oleh peneliti. Yang kedua, isi tulisan diusahakan untuk memikat pembaca agar yang bersangkutan tetap terus membaca tulisan tersebut sampai dengan selesai. Yang ketiga, penulis melakukan kontekstualisasi data hasil riset ke dalam tulisan tersebut sehingga data dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca umum. Jadi dalam karya ilmiah ini, data hasil riset ini disampaikan berbentuk tulisan agar bisa dipahami oleh pembaca umum. Selanjutnya yang keempat, bahasa yang dipergunakan bersifat umum dan tidak menggunakan terminologi khusus sehingga dapat dipahami oleh ilmuwan atau kelompok tertentu saja. Ya, selanjutnya yang kelima, biasanya struktur kalimat yang dipergunakan adalah kalimat aktif. Yang keenam, gaya penulisan tidak baku.
Yang ketujuh, umumnya informasi yang dipaparkan dalam bentuk narasi. Ya, dalam karya ilmiah populer ini biasanya karya ilmiah ditulis dan disampaikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya, uraian dipaparkan ke dalam bentuk umum yang menarik, baik aspek intelektual pembaca maupun menyentuh emosi pembaca yang bersangkutan. Yang terakhir, secara implisit kadang mengandung pesan tertentu. Artinya penulis di sini mempunyai keinginan agar pembaca melakukan suatu tindakan tertentu. Selanjutnya yang kedua, ciri-ciri tulisan ilmiah murni antara lain. Penulis berusaha memaparkan data secara objektif. Jadi dalam karya ilmiah murni ini data-data yang disampaikan oleh peneliti adalah data objektif berdasarkan hasil observasi lapangan. Yang kedua, temuan kajian ditulis dalam bentuk sistematis, terstruktur dan baku. Jadi berbeda dengan ilmiah populer. Di sini dalam ilmiah murni tulisan harus ditulis dalam bentuk baku. Yang ketiga, dalam karya ilmiah murni ini penulis banyak menggunakan bahasa dan terminologi khusus atau disebut juga jargon ilmiah, di mana hanya dapat dipahami oleh ilmuwan yang sama bidang ilmunya dengan pokok bahasan yang ditulis. Yang keempat, umumnya menggunakan struktur kalimat pasif. Yang kelima, gaya penulisan yang dipakai bersifat baku. Selanjutnya yang keenam, tulisan digunakan untuk memaparkan informasi dalam bentuk khusus yang hanya digunakan untuk menarik kemampuan intelektual pembaca. Yang ketujuh, tulisan bersifat bebas dari opini penulis. Jadi dalam karya ilmiah murni, dalam tulisannya itu tidak hasil dari opini penulis, tetapi adalah betul-betul data yang diambil secara nyata dan juga objektif. Yang terakhir yaitu terdapat jarak antara penulis dengan hal-hal yang dikaji. Ya, intinya penulis tidak mempunyai hubungan yang dekat atau akrab dengan misalnya koresponden dari masalah yang akan dia angkat, sehingga data yang ia dapatkan nanti adalah data yang objektif. Ada beberapa langkah yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menentukan tema atau topik, di mana tema atau topik ini adalah inti utama dari tulisan yang hendak kita sampaikan kepada si pembaca. Yang kedua, membuat outline atau kerangka penelitian. Outline atau kerangka penelitian ini kita buat dalam suatu karya ilmiah agar tulisan tidak melebar jauh dari topik yang kita gunakan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Setelah poin-poin outline kita susun dengan rapi, kita mulai mengumpulkan bahan, di mana bahan yang kita dapatkan dari berbagai media cetak atau elektronika. Selanjutnya, survei lapangan. Survei lapangan ini langkah melakukan pengamatan atas objek yang kita teliti. Ini merupakan titik acuan dalam proses penulisan karya ilmiah. Ada beberapa langkah lagi dalam penyusunan karya ilmiah, yaitu membuat bibliografi. Tujuan dari bibliografi ini adalah untuk mengetahui adanya suatu buku atau pustaka yang pernah diterbitkan. Selanjutnya, menyusun hipotesis. Langkah ini adalah menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari suatu objek penelitian. Berikutnya, menyusun rancangan penelitian. Menyusun rancangan penelitian ini sebagai langkah dari langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah. 8. Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Langkah ini merupakan kegiatan nyata dari suatu penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. Yang kesembilan, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data, di mana setelah melakukan percobaan atas objek penelitian dengan metode yang direncanakan, maka selanjutnya kita lakukan
pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. Yang ke-10, menganalisis dan menginterpretasikannya data. Langkah ini untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Yang terakhir, merumuskan kesimpulan dan teori. Demikianlah materi kelompok kami mengenai konsep karya ilmiah. Sampai jumpa pada video dan materi selanjutnya. Semoga bermanfaat.